Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mensimulasikan pengerjaan soal UKK paket 1 rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dinamik routing ya. Pada soal yang saya tampilkan ini, dan topologinya ini saya rancang kembali dengan dua buah router 1 dan router 2 sebagai wireless ya, di kliennya laptop dan terhubung ke internet. Nah, baik, kita coba rancang untuk IP address maupun fitur lainnya. Nah, ini untuk IP pada Ether 2 router 2 ya. Kita coba langsung saja konfigurasi router 2. Kita masukkan IP address ya di Ether 2 sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian Ether WLAN-nya ya, WLAN-nya untuk hotspot kita kasih IP-nya prefix 28 sesuai dengan soal. Ya, oke. Nah, namun di sini belum aktif ya untuk interface-nya. Kita aktifasi dulu, enable, kemudian langsung kita config sedikit ya untuk pemberian nama dan untuk mengaktifkan hotspotnya. Ini pilih AP bridge modenya, kemudian SSID-nya kita buat nama siswa saja ya, jadi masing-masing siswa nanti memberikan nama SSID-nya. Nah, ini kita cek apakah sudah aktif untuk SSID-nya, biasanya udah muncul itu ya. Kita cek di WiFi-nya, koneksinya ada nama siswa. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini untuk konfigurasi dasar kita lakukan terlebih dahulu untuk terkoneksi dengan internet ya. IP address sudah, DNS-nya lagi, berarti kita masukkan DNS primary dan secondary sesuai dengan soal. Kemudian nanti kita atur DHCP, firewall dan routers. Nah, kita atur DNS, IP DNS. Nah, masukkan IP primary dan secondary sesuai dengan soal. Jangan lupa di allow checklist ya. Oke. Kemudian IP DHCP server ya. Ya, DHCP setup. Nah, ini hanya WLAN-nya saja karena untuk klien hotspot ya. Sudah selesai. Kemudian DHCP klien. Nah, klien ini terhubung ke Ether 1 ke modem ya. Nah, itu sudah langsung termasuk IP dari modem. Kemudian IP routers, IP firewall terlebih dahulu. Di generalnya chain script NAT, out interface, Ether 1 actionnya 5 squared. Oke. Kemudian baru IP routersnya. Nah, IP routers hanya ditambahkan saja, kemudian gateway-nya pilih Ether 1 baru oke. Nah, ini secara langkah-langkah sudah selesai untuk konfigurasi dasar koneksi internet. Kita coba ping ke Google ya. Nah, sudah sukses untuk koneksi internetnya, artinya di router 2 ini sudah masuk internet. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan, langkah selanjutnya kita bisa lakukan blokir website ya, sesuai dengan soal
menggunakan fitur web proxy ya. Kemudian nanti akses yang diblokir adalah YouTube dan Facebook ya. Ya, bisa kita tuliskan nanti www.youtube.com saja, ataupun bisa menggunakan pet atau nanti diawali dengan bintang ya. Nah, kita coba web proxy masuk langsung. Nah, di sini jangan lupa di enable portnya 8080. Cache administrator ini boleh diganti ya, bebas. Misalnya nama siswa di sini add situs dari sekolahnya. Masukkan di cache administrator. Cache on disk-nya di checklist, kemudian di apply, akses, ditambah, kemudian di sini DST hostnya langsung saja, misalnya www.youtube.com ya. Lalu jangan lupa actionnya di deny, apply, oke. Nah, itu kemudian juga untuk firewall ya, di NAT, kemudian ditambah di general, ini pilih chainnya DST-NAT ya, jangan salah, DST-NAT. Kemudian di protokolnya TCP, DST portnya, nah ini bisa portnya 8080 atau 443 ya. Kalau 443 ini port SSL, secure untuk HTTPS ya. Actionnya, nah itu actionnya arahkan ke redirect ke port 8080. Nah, di play, nah oke ya. Jadi ini langkah untuk melakukan pemblokiran situs YouTube. Jadi klien nanti tidak akan bisa mengakses YouTube. Nah, di sini kita tambahkan coba yang Facebook ya. Facebook, DST hostnya Facebook, bisa gunakan bintang ya, bintang Facebook bintang ya. Actionnya deny. Nah, ini dua ini kita coba akses di sini di browsernya. Nah, Facebook maupun YouTube itu tidak bisa terakses ya sama sekali. Nah, tampilannya ini berbagai macam ya. Bisa seperti ini, situsnya tidak terjangkau ya, keblok. Ada juga yang tampilannya beda ya, tergantung browsernya juga. Nah, ini seperti di browser Edge seperti ini, tidak bisa diakses untuk situs yang kita blokir ya, YouTube dan Facebooknya. Ataupun tampilan seperti ini, forbidden ya. Kalau forbidden ini kelihatan di sini ya, access denied, atau yang seperti ini juga ya. Jadi berbagai macam tampilan halaman terblokir. Nah, lanjut kita coba ke konfigurasi IP pool ya. IP pool ini membatasi IP address ya. Jadi IP address yang kita rancang atau yang default ya, bisa dibatasi lagi. Jadi IP addressnya dibatasi dari range-nya, misalnya dari 50 ke 61 ya. Nah, itu langkah-langkahnya nanti di menu IP pool, kemudian tambah name, jadi dibuat namanya dibatasi IP atau pembatasan IP ya. Kemudian next poolnya non saja. Nah, kita coba IP pool.
Nah, ditambah ya, tambah namanya, misalnya pembatasan IP. Nah, addressnya ya, addressnya sesuai dengan range yang diinginkan ya, dari berapa ke berapa. Nah, kalau sudah bisa di apply OK. Nah, itu sudah, rulesnya sudah kebuat, tinggal kita arahkan di IP DHCP servernya ya, double klik, kita tap list dulu ya. Nah, di sini ya, di address poolnya diarahkan ke pembatasan IP. Nah, baru ke tab list ya, kita bisa lihat di situ nanti untuk mengkonfigurasi list time-nya ya. Jadi IP pool ini sudah kita batasi untuk IP address yang terhubung ke klien ya. Jadi nanti klien kita coba IP yang didapatkannya berapa ya. Nah, yang di WiFi kita koneksikan dulu ke SSID yang tadi dibuat. Nah, udah connect, kita cek ya statusnya, IP-nya berapa dapat. Tuh, akses internet. Nah, 252.555 ya. Nah, sukses ya. Nah, jadi itu untuk pembatasan IP ya. Jadi sesuai dengan range IP yang kita berikan, misalnya batasnya tadi contohnya 55 atau 61 ya. Jadi IP yang didapatkan oleh klien sesuai dengan range yang diberikan. Nah, kemudian kita config untuk list time ya. List time ini pembatasan waktu ya. Jadi dibatasi akses maksimal 6 jam ya. Jadi pembatasan 6 jam untuk akses. Jadi kalau sudah 6 jam dia akan terputus ya, tidak koneksi internet atau tidak terkoneksi ke jaringan. Nah, jadi langkah-langkahnya di sini kita coba kembali koneksikan Winbox ke Mikrotik-nya ya. Kita pilih DHCP server, kemudian nah di tab list, nah di sini di double klik, kemudian diklik make static ya, sebelah kanan itu ada make static. Nah, nanti double klik lagi, nah itu MAC address-nya sudah keluar ya setelah di make static. Nah, nanti di bawah kita bisa batasi juga limitnya ya. Limit ini untuk sama juga dengan pembatasan bandwidth ya. Bandwidthnya misalnya kita batasi 256K ya. Tapi kalau soalnya beda dengan itu ya silakan mengikuti soal. Ini hanya contoh. Jadi pembatasan limit upload dan downloadnya hanya 256 kbps ya. Ini kita speed test langsung
untuk pengujian kecepatan akses internetnya. Jadi udah sangat berkurang sekali ya, di watt sangat terbatas sekali, 0,23. Jadi ya kurang lebih itu sudah terbatasi ya. Nah itu untuk bandwidth ya. Kemudian tinggal kita mengatur list time-nya. Tapi ini tidak kita uji karena pengujiannya harus menunggu ya selama 6 jam ya. Tapi untuk konfigurasinya kita coba lakukan di sini ya, sama tadi di double klik di DHCP servernya, kemudian di atas itu ada list time di tengah-tengah ya, list time kita atur sebanyak 6 jam ya. 6 jam berarti 06.00.00 ya, dia jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah disitu ya, diklik saja. Jadi 06 diganti, apply. Oke. Nah itu sudah konfigurasi selesai ya. Kita lanjut ke routing dinamik ya, yang mana ini nanti akan terhubung 2 buah router. Yang kita sekarang config adalah router 2 ya, yang ada wirelessnya. Nah ini tinggal kita atur nanti di routing, pilih routing, kemudian RIP, baru tambah oke saja, baru nanti atur networknya ya. Networknya ini network yang ada di router tersebut ya. Jadi ada 2 network di router 2 itu ya, 10.10.10.0 sama 253.48 ya. Nah jadi kita fokus untuk mengkonfigurasi routing RIP di router 2 dulu ya. Jadi 2 buah network itu, dan neckboardnya jangan lupa itu juga IP tujuan ya. Artinya IP tujuannya adalah router 1. Jadi kalau kita config router 2, config tujuannya adalah router 1 ya, 10.10.10.1. Nah itu adalah IP pada router 1. Nah coba kita konfigurasi sekarang routing RIP, kemudian kita tambah oke. Kemudian networknya kita tambah, masukkan network yang pertama terlebih dahulu, 10.10.10.0, kemudian tambah 253 ya, sesuai dengan yang di soal itu ya. Kemudian neckboardnya ya, itu adalah IP tujuan daripada router 2, jadi IP router 1. Nah ini ya neckboardnya ya, IP neckboardnya 10.10.10.1. Nah itu kita sudah selesai. Nah lalu kita lanjut ke konfigurasi router 2, router 1 maaf, router 1, ether 1 dan ether 2 ya. Langsung saja ether 1 kita kasih IP-nya sesuai dengan yang kita rancang IP sebelumnya, 10.10.10.1 prefix 24. Kemudian ether 2 192.168 ya, di ether 2. Jadi 2 buah Ethernet kita sudah konfigurasi, berikan IP-nya.
Ether 2 ke klien, Ether 1 nanti ke router 1, router 2, maaf. Nah, lakukan hal yang sama untuk pengaturan routing RIP-nya. Ya, jadi langsung di routing RIP, kemudian tambah, oke, network. Jadi ada dua network juga yang ada di router 1, 10.10.10.0 sama 192.168.2.0. Neckboardnya ini IP pada router 2, 10.10.10.2. Ya, masukkan, tambah 10.10.10.2. Oke, selesai untuk routing dinamiknya. Kan ini bisa dilakukan kalau mau gunakan routing secara statik ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat IP di klien juga sudah dapat. Kita uji langsung pengujian antar klien router ya. Jadi ini saya ping ke network yang berbeda, ke 253.48.49, sorry, itu tidak bisa karena kliennya belum ada ya, kliennya belum ada yang terhubung ke sana. Nah, sedangkan kita coba ping ke 10.10.10.1 ya, TTL ya, kemudian ke 10.10.2 juga TTL, kita ping ke 192.168.21. Nah, play juga ya. Jadi begitu ya, adik-adik sekalian yang ingin mencoba menggunakan konfigurasi paket 1. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.